Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan di sini dengan saya San Yusuf Masliawan dengan NRP akhir 030 dari kelas B Pemodelan Data Geofisika. Di mana kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya kerjakan. Di mana kali ini saya ditugaskan untuk membuat simulasi respon model patahan gravity dan incline sheet SP atau self potensial. Di mana sebelumnya pada minggu sebelumnya telah dijelaskan tentang pengodingan dengan yaitu rumus magnetik atau dengan metode magnetik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama yaitu dengan yang cara incline sheet self potential. Nah, sebelumnya apa sih self potential? Di mana self potential ini merupakan metode geofisika pasif yang mengukur perbedaan potensial alami di permukaan tanah. Self potensial muncul akibat aliran fluida, perbedaan redox atau aktivitas elektrokinetik. Di mana metode yang digunakan di sini adalah incline sheet atau lapisan miring, di mana membentuk sumber potensial seperti lapisan biji atau rekahan yang membawa fluida. Di mana model ini idealisasi dari struktur bawah permukaan. Nah, sekarang langsung saja kita lanjut menuju penjelasan dari script MATLAB-nya, di mana yang pertama-tama akan kita tulis yaitu adalah shell C clear close all, di mana berfungsi untuk membersihkan command window, workspace, dan menutup semua grafik yang lama. Nah, langsung saja kita lanjut untuk di mana untuk pengodingan di script MATLAB ini yang pertama tentu saja kita harus menaruh yaitu parameter modelnya. Nah, di mana untuk parameter modelnya yaitu terdapat pertama, ada konstanta atau lalu ada alpha. Nah, di mana untuk parameter-parameter ini saya dapatkan dari rumus yang telah tertera di PPT yang telah dijelaskan pada minggu kemarin. Di mana untuk A ini merupakan setengah panjang lapisan, H adalah kedalaman titik tengah lapisan, lalu ada alpha, yaitu kemiringan lapisan terhadap horizontal derajat, lalu ada x0 atau titik tengah lapisan pada sumbu X, dan ada X, yaitu merupakan rentang pengukuran pada permukaan. Nah, di mana lapisan ini dimodelkan sebagai garis miring sepanjang 2A dengan pusat di titik x0, H. Lalu untuk kemiringan alfa menentukan orientasi lapisannya. Kita mengukur XP atau self potensial ini pada permukaan dari X sama dengan min 100 hingga 100 km. Nah, selanjutnya kita akan langsung lanjut saja menuju perhitungan responnya. Gimana dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di mana untuk perhitungan respon ini kita gunakan rumus yang ada di PPT yang telah dijelaskan kemarin, yaitu adalah V X sama dengan K dikali ln buka kurung ada X min X1 kuadrat plus Z min Z1 kuadrat per X min X2 tutup kurung kuadrat plus buka kurung Z min Z2 tutup kurung kuadrat. Nah, di mana untuk X1Z1 dan X2Z2 ini merupakan ujung-ujung dari lapisan miring tersebut. Nah, untuk self potensial sendiri ini dihitung di permukaan Z sama dengan 0, sehingga Z dikurangi Z min 1 sama dengan min Z1. Nah, jadi untuk apa sih kayak pembilang, penyebut. Nah, ini merupakan rumus-rumus yang ditulis dalam bentuk coding di script MATLAB. Oke, langsung saja kita lanjut menuju visualisasi hasil dari apa yang telah kita buat tadi. Dimana untuk visualisasi hasilnya langsung aja kita gunakan yaitu ada subplot. Kita akan 2, 1, 1 dan juga ada plot. Dimana grafik ini menunjukkan variasi nilai potensial Vx terhadap posisi horizontal. Nah, selanjutnya selain kita memvisualisasikan hasil dari grafik SP eksposisi ini, di mana kita juga akan membuat model geometrisnya seperti yang dijelaskan pada minggu kemarin, di mana untuk
Script dari plot model geometris ini langsung saja dapat kita tuliskan sebagai berikut. Kita dapatkan plot model geometris, di mana untuk apa sih arti-arti dari plot model geometris ini? Nah, di mana kita akan menjelaskan baris demi baris. Di mana untuk yang pertama, kita akan menampilkan garis vertikal di X sama dengan X0. Di mana ini menambahkan garis bentuk vertikal putus-putus berwarna magenta di posisi pusat lapisan. Nah, lalu kita juga akan menghitung koordinat ini, yaitu adalah merupakan koordinat dari ujung-ujung lapisannya, di mana sehingga kita menggunakan trigonometri untuk menentukan ujung-ujung lapisan yang miring dengan sudut alfa. Lalu untuk cos D dan sin D ini digunakan untuk menghitung proyeksi horizontal dan vertikal dari setengah panjang lapisan A. Selanjutnya kita akan menggambar permukaan tanah Z sama dengan 0, yaitu dengan menggunakan line ini. Lalu kita akan menggambar lapisan piring ke kiri dengan plot, jadi merupakan lapisan miringnya yang menjadi sumber dari self potensial ini. Lalu selanjutnya kita akan menandai titik pusat dari lapisannya dengan script berikut dan ada gambar garis vertikal kedalaman. Nah, selanjutnya akan kita lakukan untuk pengaturan akhir tampilan dengan menambahkan X label, Y label, title, Glim, Xlim, axis, grid, dan set. Nah, jadi langsung saja kita simpan terlebih dahulu. Kita di sini adalah tugas SP. Oops. SP1. Oke. Nah, jadi untuk grafiknya adalah sebagai berikut. Nah, dapat kita lihat untuk hasil grafik nilai V dikali posisi X pada model geometris lapisan Mickey sebagai berikut. Nah, di sini kita juga akan mencoba-coba untuk mengubah dari parameter-parameter sendiri untuk menghitung sensitivitas dari parameternya. Oke, langsung saja kita lakukan langkah berikut. Nah, langsung saja kita ubah mungkin dari A. Kemudian untuk A ini kita ubah menjadi 80. Lalu untuk H-nya kita ubah menjadi 40. Lalu untuk alfa kita ubah menjadi 45. Nah, langsung saja kita lihat perubahan yang terjadi pada grafiknya. Oke, langsung saja kita lihat di sini. Nah, bisa dilihat perubahan pada mode geometrisnya juga sangat terlihat berbeda. Dimana yang sebelumnya hanya miring sedikit, sekarang untuk kemiringannya itu bisa terlihat sangat terjal. Nah, oke. Sekarang setelah jadi segini saja untuk yang self potensial, dimana selanjutnya kita akan menjelaskan tentang yang gravity. Nah, oke. Jadi langsung saja kita lanjut untuk menuju penjelasan tentang simulasi respon model patahan gravity. Dimana sebelumnya kita akan menjelaskan apa sih gravity method atau metode gaya berat ini, dimana dalam geofisika ini digunakan untuk mendeteksi variasi kepadatan bawah permukaan. Dimana ketika ada sesar, bikin pergerakan blok batuan, perbedaan kerapatan di kedua sisi menyebabkan anomali gravitasi yang bisa dideteksi di permukaan. Nah, di mana untuk modelnya ini kita menggunakan dua lapisan dengan kedalaman berbeda, yaitu ada H1 dan H2, lalu dipisahkan oleh bidang sesar atau fault dengan sudut alfa. Di sini kita menggunakan vertikal 90 derajat, di mana lapisan kiri lebih dangkal atau lebih ringan atau lebih berat, dan lapisan kanan lebih dalam. Nah,
Oke, jadi langsung saja kita menuju penjelasan dari script MATLAB-nya. Dimana pertama-tama akan kita langsung saja kita tuliskan untuk scriptnya. Nah, kita terus tadi CLC clear close all untuk clear workspace and close all figures. Jadi kita akan menulis parameter modelnya. Dimana untuk parameter model yang terdapat untuk gravity method ini ada K atau konstantanya, yaitu adalah 6,672 E-3. Lalu ada density contrast, ada T atau ketebalan dari top layernya, lalu ada kedalaman top layer dan kedalaman bottom layer. Lalu terdapat alpha, yaitu adalah inclination angle atau kemiringannya. Untuk X0 merupakan center point atau poin titik tengah pusatnya. Lalu ada X untuk observation range, merupakan jarak. Selanjutnya, setelah kita lakukan menulis parameter modelnya, sekarang kita akan menuliskan rumusnya. Oke, gimana rumusnya seperti ini? Di mana rumusnya ini kita dapatkan juga dari PPT yang telah dijelaskan pada minggu kemarin. Di mana untuk rumusnya ada G sama dengan 2 K density contrast, P plus tan min 1 buka kurung X per H1 ditambah kot tangan A, lalu tutup kurung dikurangi tan min 1 buka kurung X per H2 plus kot tangan A. Di mana jika dituliskan di dalam MATLAB maka akan seperti ini. Oke, setelah kita lakukan sini seperti ini, langsung saja kita taruh untuk plot hasil plotting untuk script yang ada di atas. Di mana untuk hasilnya seperti sebelumnya kan kita lakukan penamaan grafis. Nah, jadi untuk grafiknya bisa dilihat yaitu seperti ini. Nah, kita dapatkan grafiknya seperti ini. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membuat model geometrisnya. Nah, untuk membuat model geometrinya, kita akan menggunakan script yaitu sebagai berikut. Nah, ini scriptnya dimana untuk plot model itu kita gunakan yang pertama adalah subplot dan hold on. Nah, dimana untuk kita memplot dari surface-nya atau permukaannya, kita gunakan line seperti yang kita gunakan pada SP sebelumnya. Lalu kita juga gunakan untuk jadi untuk model geometri dari gravity ini kan kita dapat 2 blok, dimana untuk left layer kita gunakan untuk line, dimana main satunya untuk rentang hingga X0 atau titik pusatnya. Nah, lalu terdapat juga right layer yaitu sebagai berikut. Lalu kita juga akan melakukan plot dari fault line-nya atau garis dasarnya itu. Miringnya seperti ini. Lalu kita juga lakukan annotation untuk kedalaman 1 yang di atas dan kedalaman 2 yang di bawah. Langsung saja kita lakukan labeling dan layout enhancement dengan menambahkan X label, Y label, title, Y lim, X lim, dan terakhir kita out of. Untuk grafiknya dapat kita lihat sebagai berikut. Sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini untuk model geometris dasarnya. Dimana untuk garis-garis yang putus-putus ini merupakan yaitu garis-garis dasarnya. Nah, selanjutnya kita akan mengukur sensitivitas dari parameter-parameter model yang kita gunakan saat ini. Dimana langsung saja kita ubah-ubah untuk bagian dari ketebalan, kedalaman, dan lain-lainnya.
Untuk ketebalan, bisa kita gunakan, mungkin kita jadikan 60. Nah, saja. Nah, kita lihat apa sih perbedaan yang terdapat. Nah, jadi di sini dapat dilihat untuk ketebalan dari model geometri sesarnya berubah. Nah, ini kita akan mencoba untuk bagaimana jika parameter-parameter lain yang dirubah. Jadi yang selanjutnya kita akan merubah dari, kita kembalikan lagi jadi 30 lah. Untuk kedalaman kita buat menjadi 30 dan untuk kedalaman kedua kita buat menjadi 50. Jadi untuk alfanya kita buat jadi 4. Nah, langsung saja kita run hasilnya. Nah, jadi untuk hasil yang kita dapatkan itu adalah seperti ini. Nah, kita dapatkan dari grafiknya, dari model juga sudah terlihat berbeda, dan model geometri sesar juga terlihat berbeda dari yang sebelumnya, mulai dari kedalaman hingga besar dan ketebalannya. Oke, seperti ini. Nah, oke, begitu saja dari saya tentang penjelasan tugas kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.